Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farhad, asal saya dari Bangkalan, Madura. Jadi untuk cara masuk ke Ribat Tahrim khusus orang Indonesia itu pertama-tama harus mendaftar dulu secara online ke Sukabumi. Namanya cabang Rubat yang namanya Mashhad An-Nur Sukabumi, di bawah asuhan Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Setelah mendaftar pengetesan di Mashhad An-Nur Sukabumi ini, semua yang keterima untuk pengetesan itu akan dites di Mashhad An-Nur terlebih dahulu. Di antara yang ditesnya itu adalah bahasa Arab. Setelah bahasa Arab itu ada tes baca kitab dan ada hafalannya juga. Di antara yang dihafalkan itu kalau di kitab fikih itu matan Safinatun Najah dan matan Risalatul Jami'ah lil Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Terus ada juga Juz Amma itu juga dihafalkan. Terus hadis Arba'in Nawawi itu diantaranya, dan masih banyak lagi yang harus dihafalkan. Nah, setelah santri tersebut dites dan dinyatakan lulus, maka santri tersebut akan dipanggil kembali oleh Mashhad An-Nur Sukabumi untuk menyelenggarakan training tentang apa yang akan di kegiatan yang di sini itu akan dilaksanakan dulu di sana, biar nanti nyampe sini nggak kaget kegiatannya seperti apa. Udah tahu udah training di Mashhad An-Nur Sukabumi. Nanti setelah training sekitar 3 bulan baru bisa dinyatakan kapan berangkat ke Ribat Tahrim. Untuk hal yang paling berharga selama saya di Rubat itu tentang gimana kita melihat langsung praktek akhlak-akhlak terpuji, baik itu secara ketawaduan, secara kasrun nafas dan sebagainya. Itu kita bisa langsung lihat dari ulama-ulama Tahrim secara umum dan mudaris-mudaris Rubat secara khusus. Itu langsung kita bisa lihat bagaimana beliau tidak melihat sesuatu di dalam dirinya, itu melihat dirinya tidak mempunyai apa-apa, padahal mereka semua itu sudah mencapai tingkatan yang bisa dibilang tinggi. Cuma beliau tawaduknya, beliau duduk di akhir majelisnya, itu kita bisa langsung dapat rasakan di sini. Untuk biaya santri Rubat yang harus dibayar itu tentunya berbeda dari setiap santri ke setiap santri lainnya. Cuma di sini saya akan memberitahu yang wajib dibayarnya. Yang wajib dibayar setiap bulan itu adalah $53. Itu SPP bulanan yang masuk ke Ribat Tahrim. Sekitar kalau dirupiahkan itu sekitar 850-an ribu. Itu setiap bulan. Itu sudah mencakup makan 3 kali sehari, terus listrik, air dan sebagainya. Dan kita juga harus membayar setiap tahunnya itu ke negara atau kita sebut igomah, itu sekitar 68.000 rial Yamani, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 650-an. Itu aja. Itu selebihnya itu tergantung santrinya. Apakah dia banyak jajan atau enggak, itu berbeda setiap santri. Cuma yang wajib dibayar itu adalah $53 setiap bulannya. Kalau setiap tahun itu berarti $630, dan igomah yang selama setahun 68.000 rial Yamani. Itu. Untuk tingkat kesulitan dirosah di Rubat, alhamdulillah di sini tidak terlalu sulit ya. Karena kenapa? Rubat itu mempunyai program setiap pelajaran yang mau dikaji itu harus dimurojaah secara resmi terlebih dahulu. Jadi di sini orang-orang atau santri-santri yang sudah lama bermukim di sini, sudah lama mengaji di sini, itu diwajibkan untuk memurojaah, untuk mengajar santri yang masih baru atau yang belum bisa dikatakan belum bisa berdiri sendiri di sini. Itu diwajibkan setiap mau dirosah.
setiap mau dirosah, masalah dirosahnya kan di sini 3 kali sehari ya. Pagi itu nahwu, terus asar itu fikih, terus malam itu fikih. Itu aja dirosah wajibnya. Lah, sebelum itu kita diharuskan murojaah terlebih dahulu. Pagi untuk daras pagi itu murojaahnya malam, dan yang murojaah itu bukan mudaris tetapi temannya yang sudah lama. Terus yang murojaahnya yang mau digaji asar itu harus di murojaah setelah daras pagi. Yang mau digaji malam itu harus di murojaah setelah daris asar. Oleh karena itu, kenapa nggak terlalu sulit? Karena sebelum daras kita sudah mengenal apa yang mau didaras nanti. Apa yang mau kita bahas di daras itu kita sudah mengenal terlebih dahulu. Oleh karena itu, kebanyakan talabah ini tidak mengalami kesulitan di dalam dirosahnya, karena sudah di murojaah sebelum daras. Untuk kultur shock itu yang saya rasakan cuma masalah cuaca aja. Karena kita kan di Indonesia cuacanya mu'tadil ya. Di semua tahun itu mu'tadil. Berbeda dengan sini. Sini kan ada musim dingin, ada musim panas. Dan pas awal waktu saya datang ke sini itu bertepatan dengan penghujung musim dingin yang mau ke musim panas. Dan di situ bisa dibilang cuacanya ekstrim. Jadi yang aslinya saya cuacanya mu'tadil langsung masuk ke cuaca ekstrim itu yang bikin saya sangat shock sekali ketika nyampe ke sini. Udah masalah cuaca aja sih, nggak ada yang lain. Untuk kesan dan pesan, kesannya itu di sini kita bisa mengenal banyak orang. Karena yang masuk ke Rubat ini kan bukan dari Indonesia aja, melainkan dari berbagai macam daerah di belahan dunia. Kita bisa mengenal banyak orang di sini, kita bisa memahami masing-masing karakter dari orang-orang tersebut, yang mungkin ini bisa menjadi bekal kita kelak kita kalau mau bermasyarakat kepada orang Indonesia. Gimana cara menghadapi masyarakat Indonesia yang tentunya masyarakat yang satu itu berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Dan untuk pesan saya kepada teman-teman Amsilati atau teman-teman secara yang mau masuk ke Rubat sini, itu siapkan semangat yang besar dan niat yang soleh. Karena kenapa? Kalau antum dari Indonesia mau masuk Rubat Tahrim tidak dengan semangat yang besar, artinya cuma mau main-main doang di sini, cuma mau makan, tidur, kamar mandi kayak gitu, saya sarankan tidak usah ke sini. Karena kenapa? Itu merugikan Anda sendiri. Karena Anda jauh-jauh dari Indonesia, capek-capek ya kan, menjalankan tes dan segala macam, nyampe di sini cuma main-main. Dan itu juga merugikan pihak Rubat. Karena kenapa? Rubat ini kuotanya terbatas. Ketika kuota diisi orang-orang yang seperti ini, otomatis orang-orang yang lainnya yang pengen niat untuk belajar di Rubat, untuk niat bertekad memahami dirosah di Rubat, itu tertunda gara-gara kuotanya direbut orang-orang yang bermain-main. Dan itu sangat merugikan Rubat. Karena yang aslinya dia kasih ilmunya kepada orang yang bermanfaat, dikasih kepada orang-orang yang nggak bermanfaat. Begitu. Itu saja. Itu pesan ke saya secara khusus dan kepada teman-teman secara umum. Program kalau di Rubat Tahrim ini tidak terbatas oleh waktu tertentu ya. Karena di Rubat Tahrim itu sistemnya halakoh. Artinya gimana? Ketika satu halakoh itu sudah menyelesaikan satu kitab, maka berpindah ke kitab yang lebih tinggi. Baru ke kitab yang lebih tinggi, khatam terlebih tinggi sampai minhaj itu akhir. Jadi kalau orang-orang Indonesia itu kebanyakan masuk di Muqaddimah Al-Hadramiyah. Sebelum Muqaddimah Al-Hadramiyah itu selesai, maka orang tersebut tidak bisa naik ke kitab setelahnya. Dan itu tidak ada waktu yang harus diselesaikan secara segini, enggak. Kapan selesai naik, kapan tolib tersebut, santri tersebut bisa dibilang memahami kitab tersebut, naik kayak gitu. Jadi dimulai dari Muqaddimah Hadramiyah, naik ke setelahnya Matan Abi Syuja,
atau takrib kalau orang Indonesia bilang itu. Terus setelahnya Fathul Qorib, setelahnya itu Umdatus Salik, setelah itu ada Syarhul Fathul Mu'in, terus nanti di akhir itu Minhaj. Dan semuanya itu tidak dibatasi oleh waktu. Kapan selesai, di situ dia bisa melanjutkan ke kitab setelahnya.